يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل القرآن. Alhamdulillah, kita melanjutkan pelajaran kita di ini. Kemarin sudah masuk pada air musta'mal dan hukumnya adalah suci dan apa? Dan mensucikan. Apa itu sifat-sifat air? Pembagian air berdasarkan sifatnya ada 3. Pertama, bukan tahur, terus tahir, yang panjang, terus kita najis artinya tercampur dengan najis. Dan kalau sudah tercampur dengan najis berarti tidak bisa dipakai karena bernajis. Ada beberapa riwayat yang dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri yang sahih, riwayat Abu Daud, ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, bolehkah wudhu di sumur Buda'ah, sebuah sumur yang terkenal di sana? Dan dalam satu riwayat dikatakan sumur itu tempat melempar bangkai segala macam lah, yang kotor-kotor dibuang ke sumur itu. Kata Rasulullah, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Air itu tahur, suci dan tetap suci dan mensucikan, tidak bisa dinajiskan oleh apapun. Nah, kata tidak bisa dinajiskan oleh apapun ini berarti umum, kecuali kalau dianggap bahwa kata alma di situ adalah yang dimaksud adalah airnya sumur Buda'ah, tidak khusus pada sumur Buda'ah, Allah a'lam. Tetapi ijma' ulama telah mengkhususkan dalil ini atau hadis ini bahwa air bisa dinajiskan oleh najis yang masuk ke dalamnya yang kemudian mengubah rasa atau warna dan atau baunya. Sebagaimana dalam riwayat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, hadis itu juga al-ma'u tahurun illa in taghayyara ta'muhu wa launuhu wa raihuhu, dalam riwayat Al-Baihaqi binajasatin tahdutsu fi, kecuali kalau berubah warna, rasa atau bau lantaran ada najis yang masuk ke dalamnya. Tetapi riwayat ini dhaif, riwayat Abu Umamah ini. Tadi kan ada riwayat Abu Sa'id. Riwayat Abu Sa'id yang sumber Buda'ah itu sahih. Riwayat Abu Umamah ini yang dhaif. Karena dalam sanadnya ada seorang rawi bernama Rishdin bin Sa'ad yang dianggap disepakati kelemahannya oleh para ulama, tetapi kelemahannya tidak parah. Makanya Imam Ahmad mengatakan tentang Rishdin bin Sa'ad ini, kalau untuk masalah ar-raqa'iq atau masalah-masalah fadailul a'mal dia bisa dipakai, tapi kalau untuk hukum tidak. Nah, ini hadis ini bicara masalah hukum. Nah, berhubung hadis ini dhaif berarti tidak bisa dipakai sebagai hujjah. Akan tetapi ijma' ulama telah mengatakan bahwa air yang berubah warna atau rasa atau bau karena dimasukkan najis berarti dia sifatnya tidak bisa dipakai untuk bersuci, bahkan tidak boleh kesentuh, harus dibuang, ya, gitu. Kemudian silakan dibuka kitabnya, air musta'mal sudah, atau air sudah. Ada air diam nggak di sini? Ya, ini ada hadisnya di sini. Juga ada hadis tentang orang Arab yang kencing di masjid. Orang Arab Badunya kencing di masjid, karena dia tidak tahu
Orang Badui berarti Arab kampung yang Nomaden. apa ya, kalau ya nomaden memang sifatnya, dan ya banyak lah, mungkin juga banyak kesamaannya dengan beberapa kaum, artinya orang kampung nggak tahu ini masjid, kemudian tiba-tiba kencing saja di situ, lalu banyak orang yang ingin mengeroyoknya, tapi Rasulullah menahan. Dibaca hadisnya, ini banyak faedah di sini. Silakan dibaca hadisnya. Siapa yang bawa kitab? Aduh. Fadhal iqra ya Linda. Yang mana susah? Yang al-qism ar-rabi'. Al-qism ar-rabi'. Hah? Da'awahu. Al-qism. Itu bukan hadisnya. Ya. Biarkan Yang baca dari awal al-qism ar-rabi'. Oh. Awal. Ya. Baca dari awal al-qism ar-rabi'. Al-ma'u allati Al-qismu rabi alma alladhi la raqatahu. laqathun najasah. Raqatun najasa walahuha latani. Al-awwal. Nice. Al-ula Oh iya. Al-ula. Antubayyiru najasa. Ta'anahu ta'mahu Ta'mahu au launuhu launahu maktuf au launuhu launahu. au raihahu ya. Nah, Wa huwa fi hadhihi al-halatin la yajuzu at-tatahhuru at-tatahhuru bihi ijma'an naqlu dhalika fil madhi. wa naqala dhalika ibnul munzir wa ibnul mulqahin. Mulakin. Oh, mulqahin. Ya, lumayan baca kitabnya lumayan. Nanti tinggal di perlancar kembali. Baik, baca artinya, Rifan. Bagian keempat. air bercampur dengan najis. Iya. Air yang bercampur dengan najis terbagi menjadi dua macam, yaitu pertama, jika najis yang ada dalam air itu merubah salah satu dari rasa, warna, bau, atau bau air tersebut, menurut kesepakatan ulama, ijma, air tersebut tidak dapat digunakan untuk bersuci sama sekali. Hal ini sebagaimana dikembangkan oleh Ibnu Munzir dan Ibnu Mulkin. Kedua, air tetap dalam status kemutlakannya jika ketiga sifat yang meliputi rasa, bau, atau warna tidak mengalami perubahan. Hukum air semacam ini adalah suci dan menyucikan, baik jumlah air tersebut sedikit maupun banyak. Adapun yang menjadi landasan atas pendapat ini adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Ia berkata, seorang Arab pedalaman berdiri lalu kencing di dalam masjid. Dengan cepat para sahabat bangkit untuk menegurnya. Melihat hal itu, Rasulullah SAW bersabda, biarkan dia, sirami kencingnya dengan satu ember atau satu timba air. Sesungguhnya kalian itu untuk memberi kemudahan, bukan untuk mempersulit. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, Rasulullah Tunggu. Remnya kurang kenceng nih. Aku ngobot mulut. Jadi dalam hadis ini, di mana letak penggunaan air dengan di sini? Sirami. Oh iya, kan orang Arab itu kencing. Jadi lantai masjid di masa Rasulullah itu tanah, bukan kayak gini. Tanah. Jadi Bukan keramik. bukan. Kalau Jadi nyerap, airnya akan nyerap. Nah, kalau orang kencing di situ disiram, dia akan nyerap. Jadi kalau untuk membersihkan lantai dari kencing adalah dengan cara dengan yang tanah lantainya dengan cara disiram dengan air, udah cukup, biar dia nyerap sendiri. Itu maksudnya ketika air itu bercampur. Jadi kan bercampur itu, cuma kan nyampurnya ke tanah. Jadi nggak tepat-tepat amat sebenarnya hadis ini untuk dijadikan dalil untuk itu. Kecuali kalau lantai begini, airnya tidak nyerap, harus dilap, baru kemudian dihilangkan baunya itu dengan mengepel atau mengelap dengan air lagi dari lantai itu sampai hilang bau, warna atau rasa dari misalnya ada anak kecil kencing di lantai gitu caranya. Sementara kalau najisnya berupa air seperti air kencing, kalau di tanah ya caranya dengan disiram di masjid itu tadi. Nah itu salah satu peringatan Rasulullah SAW, fa innama bu'ithtum muyassirina walam tub'atsu mu'assirin. Iya, mu'assirin. Kalian itu diutus untuk memberi kemudahan, bukan untuk mempersulit. Jadi ya sudah, kalau
orang namanya orang belum tahu ya, orang jahil, dia nggak tahu. Kemudian Rasulullah nasihati orang Arab itu dengan mengatakan ini masjid tempat zikir, tidak boleh dijadikan tempat kencing. Oh begitu. Kemudian dalam riwayat lain dia juga mengatakan, ada juga yang mengatakan bahwa setelah itu dia berdoa kepada Allah, ya Allah kasihanilah Muhammad dan jangan kasihani teman-temannya itu. Oh, iya. Teman-temannya itu mau yang Ditegur lagi. Jangan mempersempit keluasan rahmat Allah. Jadi itulah dakwah Islam, diutus, kalian itu diutus untuk memberi kemudahan, bukan untuk mempersulit gitu. Itu maksud bu'tu muyassirin wa la tu'tu mu'assirin. Dan itu pula yang pesankan oleh Rasulullah SAW. Misalnya ketika beliau mengutus Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari di Yaman, beliau berpesan basyira yassira wa la tu'assira, basyira wa la tunaffira. Beri kemudahan dan jangan mempersulit, beri kabar gembira dan jangan membuat orang lari dari dakwah Islam ini. Tidak. Makanya kalau untuk pemula, untuk orang-orang yang baru mengenal Islam, maka diberikan istilahnya hal-hal yang membuat dia semakin termotivasi untuk ibadah, hal-hal yang membuat dia semakin merasa tenang dengan Islam itu, dengan basyira, memberi kabar gembira akan adanya surga, akan kemurahan Allah bagi orang-orang yang memeluk agamanya. Nanti baru setelah itu diberikan kewajiban-kewajiban dan ancaman-ancaman bila meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Itu kita masuk dakwah kemana-mana juga harus memulai dengan ngasih motivasi dulu, jangan Ancam. belum udah nyalah-nyalahin perbuatan orang misalnya, karena orang itu punya Sifat Pemahaman. enggak daya tolak. Resistensi. Oh, resistensi. Enggak harus belajar dari Vicky kayaknya nih. Vicky Prasetyo. Jadi orang punya resistensi terhadap hal-hal yang menyalahkan dia. Jadi jangan dahulu membuat konflik di medan dakwah yang baru-baru. Jadi memberikan kemudahan dan memberikan kabar gembira, itu yang lebih berbanyak porsinya sampai orang termotivasi untuk beribadah. Teks selanjutnya, baik, lanjut. Siapa namanya? Azhari. Yang hadis Abu Sa'id dari Rekan tadi. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, dikatakan orang, ya Rasulullah, bolehkah kita berwudu? Bentar, itu terjemahnya begitu ya? Kalau yang Rekan gimana terjemahnya? Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya. Nah, ditanya. Memang kata qila Rasulullah qila itu artinya dikatakan kalau secara literal. Tapi maksudnya di sini ditanya. Jadi terjemahan yang tepat itu adalah ditanya. Maklum terjemahan lama. Terus Rasulullah SAW ditanya, "Ana tawaddau fi buyul quda'ah?" Ya. Ya Rasulullah, bolehkah kita berwudu dari telaga Budu'ah? Maka bersabda Rasulullah SAW, air itu suci lagi menyucikan, tak satu pun yang akan menajisinya. Hadis riwayat Ahmad, Syafi'i, Abu Dawud dan Tirmizi. Tirmizi mengatakan hadis ini hasan, sedang Ahmad berkata hadis telaga Budu'ah adalah sahih. Hadis ini disahkan pula oleh Yahya bin Ma'in dan Abu Muhammad bin Hazm. Itu nama-nama tokoh-tokoh para ulama di masa itu. Yahya bin Ma'in misalnya seangkatan dengan Ahmad bin Hanbal. Kalau Ibnu Hazm sudah jauh, sudah abad ke-4, sudah abad ke-3 Hijriah, Zahiri. Ya. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa air itu kalau tidak berubah warna atau rasa atau baunya, maka dia tidak bernajis. Nah, kemudian lewati dulu dua paragraf itu, kita dapat langsung masuk kepada
bekas mulut. Fadhal. Bekas mulut. Bekas mulut. Sisa Dari situ apa? Dari terjemahnya. Apa ya? Di situ apa terjemahnya? Ya apa? Nah, antum terjemahnya apa? nomor 5. Ya sisa minuman entah. Sisa minum. Kalau di situ? Sisa minum. Sisa minum. Sisa minum. Ya, sisa minum. Atau bekas mulut. Ya. Ya, sisa minum. Baik. Lanjut. Sisa minuman. Apa yang masih terdapat pada bejana setelah diminum dan ia bermacam-macam. Ya, itu bahasa Arabnya adalah apa bacanya, Linda? Hah? Bingung. Wa amma ya. Bukan, yang itu su. Wa ilahan Bukan. tadaba. Bacaan dari itu. As-su'ru. Oh, Bulat. wa ma bakia. Apa bawahnya? Enggak, bacaan ini aja katanya. As-su'ru artinya bekas minum atau sisa minum. Kenapa ini dibahas? Kenapa ini penting dibahas? Nanti akan setelah masuk pembahasan ini kita akan tahu kenapa ini dibahas dalam masalah air dan hubungannya dengan taharah. Baik. Yang pertama adalah pertama Satu, sisa manusia atau anak cucu Adam. ya, maksudnya sisa minum orang. Apa hukumnya? Ia adalah suci baik muslim atau kafir, junub maupun haid. Ya. Lanjut. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, maka maksudnya ialah najis maknawi, dilihat dari segi kepercayaan mereka yang salah dan tiada waspadanya menjaga diri dari kotoran-kotoran dan najis. Jadi bukan berarti orang kafir itu najis. Jadi kalau disentuh orang kafir tidak harus dicuci atau misalnya, tapi kan kalau kita kan bisa punya teman, ya kan, apalagi kalau yang kuliah di kampus yang umum kan, ada teman yang muslim atau mungkin bukan tetangga atau bahkan sebagian orang ada yang saudaranya masih Nasrani misalnya, dia yang masuk Islam atau saudaranya enggak. Nah, kalau pakai baju apakah harus dicuci? Ya enggak. Itu. Tapi maksudnya orang kafir tidak najis. Tidak ada yang mengatakan kalau orang kafir pinjam baju kita lalu baju kita dicuci. Kecuali LDII. Penjelasannya juga. Ya. melengkapi hadis yang sebelumnya itu ya, Ustaz, yang katanya sesungguhnya orang mukmin tidak najis, itu kan kalau kemarin. Nah, iya. Sebelumnya itu. Baik mukmin maupun itu cuma penyebutan penekanan saja, penekanan. Artinya kafir pun sebenarnya tidak najis. Dalam artian kalau dia habis nyelupin tangannya ke air, bukan berarti airnya harus dibuang, ya. Atau dia habis minum, bukan berarti tidak boleh minum bekasnya, kecuali kalau memang jijik, nah cerita itu, tapi bukan berarti najis atau tidak boleh. Nah, jadi kalau ada bekas orang mandi misalnya, berarti air itu tetap boleh digunakan untuk suci dan mensucikan. Tetap suci dan mensucikan. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW sendiri mandi di bekas sisa air mandinya Maimunah. Dalam satu riwayat lain, beliau bersama seorang istrinya mandi dalam satu jafnah, atau dalam satu bak. Nah, jadi itu menunjukkan bolehnya air mustakmal dan bekas badan orang tidak najis. Baik, kemudian yang kedua adalah su'ru ma yu'kal lahmu. Bekas minum hewan yang boleh dimakan dagingnya. Huwa tahirun, ya suci. Ya, suci. Artinya bekasnya itu, kalau bekas minum apa misalnya biasa minum? Ayam. Kambing, enggak yang dimakan dagingnya ya. Oh, kambing. Emang ada ayam minum? Pernah saya lihat teman. Cuma jarang. Ayam minum. Hah? Oh iya, enggak minum di baskom. Pernah saya lihat. Pernah saya lihat di kampung, tapi jarang-jarang. Kalau yang ngomong kan kambing, misalnya sapi. Nah itu bekas minumnya juga tetap suci. Habis ngasih minum sapi atau kambing boleh dipakai tetap berwudu. Ini tidak apa namanya. Nanti kita akan ketemu di hadis Abu Qatadah. Kemudian bekas yang ketiga, bekas bagal. Bagal itu peranakan dari keledai
kawin sama kuda. Sudah. Jadi dia bagan. Tiga. Bigal, di situ apa? Bagan, bukan bigal, bukan begal, ya. Bagan. Bagal, al-bagal. Baru. Hemar, keledai, hewan buas, dan burung-burung pemburu seperti elang dan lain sebagainya. Peranakan apa tadi Ustaz? Hah? Kuda. Peranakan. Keledai sama kuda. Pernah lihat keledai? Belum langsung. Jarang di Indonesia jarang. Belum. Ya, ada di kebun binatang doang. Iya. Ada di Ragunan. Ada kayaknya. Iya, ada. Tapi Ada. enggak, belum pernah lihat kan. Belum pernah lihat? Penting melihat itu. Penting ya. Tapi emang jadinya apa Ustaz? Gitu. Dia jadi bagal. Dia nggak tahu siapa itu siapa. Binatang apa gitu? Dia antara kuda dengan keledai. Coba deh, nanti pulang cari di Google ya. Ada. Bagal. Atau tulis dalam bahasa Arab al-bagal. Kayak apa tuh bentuknya? Ini peranakan antara keledai dengan Kuda. kuda. Keledai kan agak kecil, kuda besar. Mungkin di tengah-tengahnya nih. Bisa jadi kan. Apa hukumnya kalau bekas minum itu? Ini sebenarnya ada beberapa hadis yang dituliskan oleh Sayyid Sa'dud, tapi semuanya lemah tentang masalah bekas minum hewan binatang buas. Jadi maksudnya kalau di Arab sana kan mereka mengadakan perjalanan dari sumur, siapa tahu sumur itu bekas minum hewan buas, misalnya singa atau harimau atau singa padang pasir yang kayak puma itu namanya al-fahd. Makanya ada nama orang Fahad kan, artinya singa. Usama itu artinya singa. Abbas. Singa. Berapa? Abbas sih singa juga. Bukan. Asad. Asad ya, Asad. Asad itu singa Afrika itu yang besar. Nah itu mungkin hewan-hewan itu minum di sumur-sumur yang mungkin ditemui oleh para musafir untuk jalan. Nah boleh nggak mereka ngambil air itu untuk minum atau mandi junub atau berwudu? Di beberapa asar di sini berarti kan, di beberapa riwayat di situ dijelaskan kebolehannya, tetapi semuanya lemah sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Tamamul Minnah. Akan tetapi bukan berarti hadisnya lemah kemudian menjadi sisanya menjadi Tidak suci. tidak suci, karena hukum asalnya tetap suci sampai ada dalil yang menerangkan bahwa dia bernajis. Nah, itu pula bisa kita ambil dari hadis Kabsyah binti Ka'ab. Di sini coba dibaca silakan. Nomor 4 ini. Fadal, entah siapa? Oh, nggak bisa. Arifin. Fadal, silakan. Yang nomor 4, bekas minum kucing. Ini. Yang keempat, sisa kucing. Ia adalah suci berdasarkan hadis Kabsyah binti Ka'ab yang tinggal bersama Abu Qatadah, bahwa Abu Qatadah Gini. Nah, ini ada kesalahan riwayat saya perhatikan dalam fikih sunnah di sini. Ini kan mengutip dari Abu Daud. Karena tahta Abu Qatadah itu artinya berada di bawah Abu Qatadah. Itu biasanya kalimat kinayah istri. Jadi kalau ada perempuan dikatakan di bawah si fulan, maksudnya dalam itu dalam bahasa Arab karena tahta fulan, berarti itu maksudnya istrinya si fulan. Nah ini salah nukil karena dalam Sunan Abi Daud yang benar bunyinya adalah karena tahta bani Abi Qatadah. Oh ini berarti anaknya Abi Qatadah. Nah, berarti dia itu menantunya Abu Qatadah. Coba perhatikan. Kabsyah binti Ka'ab perempuan. Iya. Ya, karena tahta bani Abi Qatadah yang merupakan istri anak Abu Qatadah. Berarti dia siapanya Abu Qatadah? Menantunya. Jadi itu ada kesalahan ya. Boleh ditambah silakan. Jadi karena tahta bani Abi Qatadah. Itu yang ada dalam Sunan Abi Daud. Salah ya. Kutip. Bukan tinggal bersama ya. Jadi istri dari anak Abu Qatadah, bahwa Abu Qatadah suatu ketika masuk rumah, maka disediakan untuknya air minum oleh Kabsyah. apa? Air minum di situ ya? Air wudu di sini. Air wudu. Di sini air wudu. Wadu itu artinya air wudu. Coret bukan air minum, itu jelas salahnya. Air wudu. Ini penting nih. Jadi bukan Abu Qatadah itu bukan mau minum tapi mau wudu. Nah, Itu di situ apa? Kabsyah menuangkan air untuknya begitu ya. siapa?
Lain katanya nih. Nanggung gak dilihat. Siapa, Bang? Jelas deh. Dari temen. Yang terjemahnya siapa? Leasing. Oh ini. Oh berarti lain ya. Itu terjemahannya Kabsyah. Coba baca Syahid. Lalu Kabsyah menuangkan air untuknya. Seekor kucing mendekat dan meminum air itu. Jadi di sini disebutkan bunyinya adalah baca Winda. Anna Aba Qatadah. Coba dicoba. Bentar dulu. Oh ya. Karena Abu Qatadah dakhala alaiha wasaqabat ya. Enggak tahu. Iya, harus yakin. Nanti dibetulin kalau salah. Lahu faja'at harratan. Hirwatan. Kenapa? Fajaat. Hirratan tashrab. Apa? Hirwatan di situ adalah fa'il. Fajaat. Hirrat. Faja'at hirra tashrabu minhu. Hirratun. Faja'at hirratun tashrabu minhu wa fa'asgharaha al-ina'u hatta Al-ina'a. Maf'ul bih. Baik, cukup. Ya. Nanti diperbaiki lagi mana fa'il, mana maf'ul bih, mana sehingga mana yang ku, mana yang a. Karena itu akan menentukan arti. Abu Qatadah dakhala alaiha, masuk menemui. Dakhala ala itu artinya masuk menemui. Dakhala ala Rasulillah artinya masuk menemui Rasulullah. Dakhala alaiha, masuk ke rumahnya si Kabsyah ini. Lalu fasakabat lahu wadu'an. Sakaba artinya menuangkan. Wadu artinya air untuk berwudu. Jadi ada wadu, ada wudu. Wadu. Kemudian wudu. Wadu artinya airnya. Air untuk wudu. Kalau wudu perbuatannya berwudu. Nah, Kabsyah menuangkan air agar Abu Qatadah bisa berwudu. Lalu datanglah seekor kucing minum. Siapa ini? Lalu datanglah seekor kucing minum di air itu. Apa yang dilakukan oleh Abu Qatadah? Malah memiringkan memiringkan bejana tempat air wudhu itu tadi, silakan minum gitu sampai kucing itu berhenti minum. Nah, Kabsyah ini keheranan melihat apa yang dilakukan mertuanya. Dan Abu Qatadah merasakan itu. Kata Abu Qatadah, "Atau jabina ya binati ukhti." Kamu heran kayak keponakanku? Biasanya orang Arab tuh kalau mau ke orang yang lebih muda, anak yang lebih muda, ponakan, semuanya akhi, ya semuanya seperti itu. Apa kata Qatadah tentang kucing itu? Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal innaha laisat binajasin innama hiya minat tawafin alaikum wat tawafat. Kucing itu bukanlah najis, dia hanyalah hewan-hewan yang biasa mengelilingi rumah-rumah kalian. Jadi kalau dia minum di bekas apapun, maka airnya tidak najis dan tetap tahur, suci dan mensucikan. Karena dia mau wudu. Dia mau wudu. Ini pentingnya, bukan sekedar minum, dia mau wudu. Jadi boleh dipakai untuk berwudu. Sementara dalam hadis lain Rasulullah mengatakan al-hirwatu minas sibah. Kucing itu termasuk hewan buas. Nah, berarti sisa-sisa minum hewan buas diperbolehkan atau tetap suci dan mensucikan. Jadi sekalipun hadis-hadis yang tadi itu dhaif, tetapi dia didukung oleh hadis Abu Qatadah ini. Para ulama memang ada beda pendapat tentang masalah hewan buas, kecuali anjing ya. Anjing itu khusus karena ada hadis yang jelas. Nah, sedikit surukal. Silakan baca. Ya, lanjut bagian yang kelima. Bekas minum anjing dan babi. Ya, sisa anjing dan babi. Ia adalah najis yang harus dijauhi. Mengenai sisa anjing ialah berdasarkan riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, baca Arabnya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza saribal
kalbu fi inna ahadikum falyaksilhu Sabaan. sab'an. Ya. Bila anjing minum pada bejana salah seorang di antaramu, hendaklah dicucinya sebanyak 7 kali. Dan menurut riwayat Ahmad dan Muslim, Tohuru inna'i ahadikum idza walagha fihil kalbu an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna biturabi. Artinya membersihkan bejana salah seorang kamu bila dijilat oleh anjing ialah dengan membasuhnya sebanyak 7 kali. Permulaannya dengan tanah. Adapun sisa babi ialah karena kotornya dan menjijikan. Tapi mana dalilnya bahwa bekas minum babi harus di belum nemu? Wallahu a'lam. Tidak bisa dikiaskan dengan anjing. Karena anjing itu sudah ada nas, sudah ada teks hadis yang menjelaskan bahwa dia harus dicuci 7 kali. Jadi nggak cukup sekali, nggak cukup. Meski ada riwayat 3 kali, tapi yang benar adalah yang 7 kali. Dan permulaannya dengan tanah. Jadi awal airnya itu di bekas-bekas minum anjing misalnya, dan ini cukup sering terjadi baik di kota maupun di ini yang tempat airnya di luar. Itu dibuang airnya, baskomnya, lalu bekas minum itu tadi dimasukkan tanah, disiram lagi air sampai tanah semua isinya itu bercampur air, baru dibuang lagi. Setelah itu dibilas lagi. 1, nah itu udah bilasan itu dihitung kedua. Buang lagi 3, bilas lagi, buang lagi sampai 7. Nggak boleh 6. Ya, pertama kali harus tanah. Dengan tanah. Berarti nggak perlu pakai sabun dong? Enggak, kalau pakai sabun silahkan, tapi tanah tetap harus ada. Pakai sabun tidak mempengaruhi, tapi tanah tetap tidak bisa diganti dengan apapun. Kalau misalnya Tanah diganti pasir, Sudah. Ketika kita mengaduk itu dengan bejana itu dengan tangan, apakah tangan kita termasuk? Enggak. Dan sebenarnya pada hakikatnya, makanya kata Imam Malik ini perintah 7 kali ini ta'abbudi. Ta'abbudi itu artinya perintah yang tidak bisa dipahami maknanya. Soalnya kenapa harus 7? Kalau memang cukup dibersihkan dengan tanah, kenapa nggak sekali aja? Kenapa harus 7? 7 ini angka ta'abbudi, nggak boleh diubah, mahdoh sifatnya. Makanya Imam Malik mengatakan ini tidak najis karena perintah mencuci bekas minumnya, kalau seandainya najis biasa cukup dengan sekali saja. Kalau dalam mazhab Syafi'i ini dinamakan najis mughalladhah, yang berat. Nah, terlepas dari itulah, yang penting perintah untuk mencuci 7 kali itu harus dilaksanakan segitu. Nah, tangan kita nggak akan berpengaruh karena dia bukan pada, kan udah dibuang airnya. Kata penelitian, dalam penelitian dikatakan bahwa bekas minum bekas minum anjing itu akan menyisakan kuman-kuman di dalam baskom tersebut. Nah, itulah yang hanya bisa dicuci dengan tanah. Jadi tanah itu, tangan kita masuk ke situ dengan adanya campuran tanah itu, jadi sudah tercuci sebenarnya. Jadi dengan itu sudah tercuci. Tapi kenapa harus tambah lagi 7 kali? Ya itu perintah ta'abbudi. Sami'na wa ata'na. Berarti harus penuh di tangan. Iya. Harus bukan penuh, pokoknya dituangin, bilasnya sampai 7 kali. Merata. Merata berarti merata. Iya. Dari semua sisi-sisi dalam baskom itu atau ember. Itu tanah baru 7 kali air atau tanah baru 6 kali gitu? Tanahnya termasuk yang 7 atau enggak? Termasuk yang 7. Jadi ulahun nabi turab, yang kali pertama yang menggunakan tanah. 6-nya Ayam silahu sab'a marratin, mencucinya 7 kali. Ulahun nabi turab, kali pertama menggunakan tanah. Jadi air masukin tanah, campur aduk jadi sampai dia mengkerut. Nah, bukan tanah doang, tanah disiramin air juga. Itu. Jadi baru dibuang lagi, baru dibilas sampai 7 kali. Itu dihitung kali pertama yang ada tanahnya itu. Tanahnya itu yang gimana? Tanah apa aja? Lumpur, pasir. Boleh, pokoknya tanah. Semua? Sesuai, nggak bisa. Sesuai dengan kata turab. Turab itu tanah. Tanah yang bisa ditumbuhi pohon itu, yang bisa dijadikan bahan tanaman. Oh, bisa di. Itulah turab. Kayak itu tanah liat maupun tanah merah atau tanah lumpur, apapun. Yang penting tanah.
Ustaz, kalau misalnya yang kena anggota tubuh kita, Nah, itu. pakai tangan, Nah ya. Itu tidak ada yang mengatakan harus 7 kali. Nah, jadi cukup Diletak aja. sekali saja. Karena bukan walawal kan, tapi lahasa sebagaimana yang kita kenal. berarti cukup dengan air aja. Cukup dengan air saja. Sekali aja. Ini bahan kering kan? Ini kan dia walawa. Walawa itu artinya meminum, apa menjilat atau minum. Walawa itu artinya minum. Kalau menjilat kain atau menjilat Tubuh manusia. tubuh manusia itu tidak walawa tapi lahasa. Ya itu bahasa penting. Jadi bukan menjilat. Lahasa. Minum. Akan pakai gimana? Pokoknya menjilat yang kering. Menjilat yang kering. Iya. Dan itu hanya cukup dicuci 1 kali saja. Ini yang mengatakan bahwa air liur anjing itu najis. Dan kalau bagi yang mengatakan air liur anjing bukan najis seperti Imam Malik, ini nggak perlu dicuci. Tapi kita cuci saja, ya, karena itu pendapat mayoritas ulama. Sampai di sini ada pertanyaan? Ini Ustaz, jam nggak benar. Jam yang benar mana? Untuk jam 2 menurut. itu benar. Benar. Mana jarumnya? Ada dua Ustaz. Nggak ada detiknya. Iya, jam detiknya nggak ada. Nggak ada. Benar, Ustaz. Oh, Mati nggak tuh? bagaimana ceritanya bisa hilang begitu ya? Padahal ada di dalam. Allah. Goib. Enggak, berarti ada yang buka. Nggak mungkin dia tiba-tiba hilang aja gitu. Sementara kacanya nggak pecah. Iya. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke. Nggak ada. Nggak namanya. Oh, Ya, saya Priadi. saya Priadi yang kita kemarin nelpon ya. Oh iya, saya mesej. SMS. Baik. Baik, ya. Ini yang ketiga, air yang bercampur dengan barang yang suci. Itu berarti nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah kemarin yang kita bahas itu. Iya. Kalau sabun bercampur dengan sabun dan juga berdasarkan hadis di situ kalau nggak salah ditulis ya di situ ditulis apa Hukumnya tetap menyucikan. ada hadis Rasulullah SAW ketika putrinya Zainab dimandikan dengan air dan daun bidara. Berarti kan dicampur airnya dengan kembang bidara, daun bidara. Anda tahu nggak daun bidara kayak apa? Nggak tahu. Hah? Tahu? Kayak apa? Kalau nggak salah sih yang di logo Kiss Spice, Pak. Oh, Di logo Kiss Spice itu, Anda pernah ngambil dulu untuk rukiah teman. iya, memang buat ada. Di daerah Tenabang ada itu. Oh, nah itu dicampurkan dengan air mandi, dicampurkan ke pemandian mayat. Dan pemandian mayat harus menggunakan air yang tahur, suci dan mensucikan. Berarti barang yang tercampur air yang tercampur dengan barang yang suci, dia tetap tahur. Kecuali kalau menghilangkan sifat kemutlakan. Apa sifat kemutlakan? Sifat airnya. Jadi misalnya dia sudah tidak bisa dikatakan air lagi, campur kopi jadi air kopi. Jadi udah bukan air lagi. Kalau ada sabun kan? Air sabun, tetap air karena sabun digunakan untuk Kalau misalnya kayak untuk membersihkan lantai kita pakai obat itu kayak karbon, itu kemutlakannya hilang kan? Apa sabun air? kemutlakan. Karena dia berubah warna dan Sabun bau, cair. ada baunya Iya. karena bau apa? Karena bau. Itu bukan itu sih masalahnya. Cuma kalau misalnya sampai bercampur dan tapi siapa yang mau pakai air karbol wudhu? Nggak maksudnya itu jatuhnya kemutlakannya hilang gitu. Ya sebetulnya hilang Allah. Nah yang lalu lama-lama beda pendapat dengan masalah air sabun, mencampur dengan sabun. Apakah dia hilang kemutlakan atau tetap boleh dipakai untuk mandi? Karena sabun kan untuk mandi. Berbeda halnya dengan atau air kembang. Berbeda halnya dengan pakai karbol. Karbol tidak untuk mandi. Bisa gatal-gatal kan kita. Putih semuanya nanti. Berarti sifat kemutlakan itu yang enggak. Kalau sifat kemutlakannya hilang berarti dia tidak boleh dipakai. Kemutlak itu warnanya nggak berubah. Enggak. Tidak mesti begitu. Yang tidak boleh berubah warna, rasa atau bau itu karena kemasukan najis. Oh, orang kemutlakan tadi. Coba lihat air sungai, kali, parit kan berubah warna karena campur dengan lumpur, ya kan? Tapi itu tetap suci dan mensucikan. Boleh dipakai wudhu, boleh dipakai
mandi. Atau air yang di hutan itu menjadi hitam karena bercampur dengan akar-akar pohon, akar-akar kiambang, dan rumput-rumput, akhirnya menjadi hitam. Nah, itu tetap suci dan mensucikan. Kalau air banjir, Kalau dia tidak tercampur najis, tetap suci dan mensucikan. maksudnya kan itu barang lembah sampah, kadang juga. Iya. Enggak apa-apa. Yang penting bukan kot. Iya, air banjir kan. Anggot bukan muat. Hah? Kan nggak muat kalau banjir mah. Semuanya kali. Kalau di kota ya, tapi Kalau kalau di di kampung beda. kampung beda. Artinya beda. Beneran. Kasus kita nih, Sat. Jadi kota, Ya, Jakarta. saya kan kebanjiran. Kalau sudah bau comberan, berarti nggak boleh lagi. Tapi ada juga yang masih jernih. Iya. Ketika dia masih jernih masih boleh. Jadi terus ada sampah tapi Nggak apa-apa kan, sampah bukan najis. Kalau misalnya tercampur sama berangkai kayak gitu, Ustaz. Iya, masuk kategori najis dan bau. Najis ya, iya. Kalau sampai bau airnya, Oh. jadi najis, nggak boleh. Kalau yang kayak di hotel-hotel gitu misalnya kan ada suka beli air banyak gitu ya, itu berarti terus kadang tuh airnya itu gimana ya? Air banyak. Air banyak. Jadi kalau di hotel-hotel itu airnya beli dulu gitu. untuk Emang gitu. Saya belum tahu atas saya. Jangan kelihatan kepoin kita. Saya juga nggak begitu ngerti ngejelasinnya gimana ya, cuman maksudnya tuh ya udah maksudnya tuh air yang kalau misalnya dia kena lumpur gitu ya, tapi jadi kan dia udah tercampur, terus dia itu dibersihin gitu. Oh, Kan sebetulnya proses penyulingan. Iya, Disuling. sebetulnya ketika dia tersiram air semakin banyak jadi Iya, boleh kan? iya betul. Kemarin kan sudah saya baca. Udah kan? Udah sih. Sudah kemarin itu. Jadi sudah ada keputusan dari ini kita Qaulul Ahkam, Syarahul Ulama, Syarahul Muhtasam. Nah, di sini ada keputusan Dewan Ulama Syariah Arab Saudi dan keputusan sidang Asosiasi Fikih Islam Internasional Rabitah Arab Islami dalam sidang ke-11 yang dilaksanakan di Mekah tanggal 13 Rajab 1409 atau 19 Februari 1989 menyatakan tentang hukum air yang disuling atau dibersihkan, apakah dia bisa mengangkat hadas dan dipergunakan untuk wudhu maupun mandi, dan apakah bisa digunakan untuk menghilangkan najis. Setelah memperhatikan pendapat para ahli dalam hal pemurnian atau penyulingan dengan menggunakan bahan kimia, dan apa yang mereka putuskan bahwa penyulingan itu berhasil menghilangkan najis yang tadinya melekat di air-air itu, ya, ini dengan dalam 4 tahapan, maka keputusannya adalah air comberan atau air selokan al-majari yang tadinya bernajis, bila sudah dimurnikan baik dengan kimia maupun proses alami atau apapun, yang penting najisnya sudah terangkat, tidak ada lagi bau, rasa atau warna najis di dalam air itu, maka dia suci dan mensucikan. Gitu. Sama dengan air yang tercampur najis kemudian dituangkan terus air sebanyak-banyaknya ke dalamnya sehingga hilanglah warna, bau atau rasa najis itu di dalam air tersebut, maka dia boleh digunakan untuk bersuci atau sifatnya adalah tahur, suci dan mensucikan. Baik dia, nah ini ada lagi masalah dua kullah. nah, sapi. Jadi dua kullah itu sekitar 270 liter. 270 liter. Bentar, ini ada Syekh Basam menuliskan berapa dua kullah itu? Mustafa Dit Al-Bugah 195. Berapa? 195 liter. 195 doang. Iya, Mustafa Dit Al-Bugah. Mana? Saya nggak bawa di fikih mata tadi sujud. Fikih Islam Wahbah Zuhaili 270. 270 itu ada. Keterangan di Fikih Islam Wahbah Zuhaili 270. Imam Syafi'i 500 liter. Wah, dari mana? Ritel Baghdad itu. Ritel. Beda. Ritel itu pukulan khusus. Ukuran Baghdad itu. Enggak, kita pakai liter, bukan ritel ya. Ritel itu bahasa Arab, ini liter.
Ini bilangnya tadi liter kok Ustaz. Dia di mana? Di beda timur tadi tapi tadi mana? Bagaimana salah? 500 liter. Enggak, 500 liter. Liter tuh kati. Apa sejenis Satu kali. ukuran sendiri. Bentar. Kita Ya, 500 ritol. Kira. Ya. Kalau digramkan menjadi sekitar 200 kg. Oh, dia malah pakai kilogram di sini. berarti 200 liter. 200. Hah? Iya, tinggal dikali density doang. Iya benar. Tinggal dikali density Kilo. doang. Iya. 1 Ini kilo. liter beda kan? Volume dengan berat. Ya, tinggal dikali density air, Ustaz. Iya, satu density air tuh. Density air kan satu, densitas massa jenis air itu satu. Oh iya, orang kimia. Kira GPS. Ya, masa jenis air satu gitu ya. Jadi Tinggal dikali satu. Jadi kalau 200 kilo berarti 200 liter. Tapi nanti kita cari lagi deh. Pokoknya sekitar itulah banyak. Pokoknya air yang banyak. Nah, Kalau sampai 20 lah. 200 liter Mas. jadi gimana sih? Cuma bagaimana kalau misalnya air dalam satu ember? Iya. Apakah kalau kepercik sedikit kemudian tidak berubah air rasa dan bau harus dibuang? Menurut mazhab Syafi'i begitu, karena kurang dari 20 lah. Jadi harus 20 baru bisa Harus dipakai. 20 lah. Tapi menurut pendapat yang lain tidak. Hadisnya itu Lalu bagaimana dengan hadis 20 lah yang tidak teramalkan jadinya? sahihnya. Sahih atau katakan kalau saya Sabit mengatakan yang sahih tapi yang benar dia sahih. Atau dengan mengatakan bahwa maksud 20 lah itu bukan maksud pembatasan. Tetapi hanya semacam apa ya? Itu nanti ada istilahnya mafhumul adat kalau dalam usul fikih. Nah, bisa gitu. Karena sejarahnya hadis itu sama berurutnya adalah orang bertanya kepada Rasulullah, ini sumur segala macam ini biasa menjadi tempat minum apa? Ternak ya. Hewan buas, binatang segala macam, burung-burung minum di sini. Lalu gimana ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengucapkan itu kalau sudah sampai 20 lam yahmilil khabath kata Rasulullah. Dalam riwayat lain lam yanjus atau tidak mengandung khabath kotoran atau tidak mengandung najis. Itu kata Rasulullah. Itu sejarahnya mengapa diucapkan kalimat itu sama urutnya. Jadi mungkin maksud itu juga bukan pembahasan. Itu nanti dibahas lagi dalam kaidah dalam usul fikih namanya mafhumul adat. Baik. Berarti kalau misalnya kita punya satu baskom yang Kurang. kecil, itu langsung dibuang. Kalau menurut mazhab Syafi'i ya dibuang. Oh. Kalau misalnya 20 terus kena najis berubah warna berarti ya udah. Nah, tetap pokoknya berapapun banyaknya, biarpun kayak kali Ciliwung, kalau sudah berubah warna atau rasa atau bau, tetap najis. Kayak kali Walaupun Ciliwung. mengalir, Ustaz. Biarpun mengalir. Siapa yang mau bunuh di kali Ciliwung itu? Ada. Ada faedah. Ada. Ada di Ada bawah bocah-bocah. jembatan dekat Tomang itu anak lihat anak kecil pada mandi. Oh enggak, itu Ibu belum. pada Belum. nyuci. Yang masih itu kalau di situ sih belum. Kalau dari Manggarai itu. Ada Yang udah- kawan itu. Ya, Di Kalimalang udah gitu, iya, tapi orang-orang pada mandi. ya Kalimalang belum, itu cuma lumpur. Kalimalang atau yang di mana? Ya Mungkin daerah mana lebih daerah parah sana lagi. belum. Itu cuma lumpur. Utara Oh, yang itu nggak ada ada pasir doang gitu. Kalau itu kan udah kelihatan Dia di mana makin semua banyak sampah emang di mana, banyak. bangkai di mana. Gitu. Jadi pokoknya kalau sudah berubah warna karena najis, bukan karena lumpur, itu tidak boleh. Kalau yang di Kalimalang itu kan kelihatan warnanya berubah karena lumpur. Terus kalau misalnya kayak air kolam renang itu kan ada kaporitnya yang ini terasa. Nggak apa-apa, kaporit Masalah. kan Bukan najis. kan bukan najis. Karena bisa. Persoalannya sekarang adalah masalah mandi di air yang tenang seperti kolam renang. Karena ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan lah yang tersilah hukum firman ini bahwa junub. Jangan seorang dari kalian mandi di air yang tenang dalam keadaan junub. Itu Rasulullah di Sememuna tadi kan mandi bekas itu. Enggak, air yang tenang itu maksudnya air yang tidak mengalir. Kalau itu kan air yang diambil. Udah ngambil. Kalau soalnya kalau renang ada sirkulasinya gitu. Ya tergantung dari kolam renang. Muter-muter gitu ya. Enggak, dibuang dulu kan, kolam renang itu dibuang dulu. Persoalannya nanti juga ada kesepakatan ulama bahwa yang dimaksud tidak boleh ini kalau airnya sedikit. Sementara kalau airnya banyak, kayak setu, danau, Telaga. kalau telaga ada matanya, jadi dia ngalir terus. Nah, jadi itu tidak masalah.
Tetapi ada larangan untuk mencemplungkan diri ke situ kalau untuk telaga. Kenapa? Karena dipakai banyak orang. Beda dengan kolam renang. Tapi yang jelas kolam renang itu, karena hadis itu juga dalam riwayat lain mengatakan tidak boleh kencing di air yang tenang itu. Jadi tetap tidak boleh. Karena mengganggu orang. Masa iya kita akan kencing di kolam renang? Coba kalau ketahuan, dimarahin orang nggak? Kan dosa itu kata Rasulullah, maha kafi sadrika watakrahu an yattali'a 'alaikan nas. Apa yang mengganggu di hatimu dan kamu nggak mau itu ketahuan orang. Itu kan dosa. Kalau ada kencing di kolam renang, hati tenang dan nggak masalah ketahuan orang, berarti bukan dosa. Tapi kalau merasa nggak tenang dan takut ketahuan orang, berarti dosa. Berarti nggak boleh kencing di kolam renang. Bukan masalah cuma najisnya, enggak, dan masalah. Kalau di kali-kali di kampungannya masih biasa itu satu. Bukan kali ngalir. Ngalir ya? Ngalir beda. Ini air yang tenang, air yang nggak mengalir. Ada tambahan faedah dari kata-kata ia termasuk hewan yang berada di sekeliling rumah. Bisa berarti kalau misalnya hewan lain yang bisa berkeliling rumah boleh gitu. Kecuali anjing. Makanya kalau nggak salah itu beda itu menurut saya teman tikus juga termasuk nggak najis. Minumannya ya, bekas minumnya. Bukan bangkainya ya. Oh. Beda lagi. Enggak, bekas minumnya. Bekas minumnya tikus. Kecuali anjing. Jadi yang biasa berkeliling di rumah Aja sih biasa. apa? Tikus, Ayam, kucing, burung. ayam. Burung. Nah itu tidak najis bekas minumnya. Termasuk mungkin cicak. Cicak kan biasa minum tuh. Minum deh. Iya kan? Minum. Minum. Kecoa. Kalau antum naruh kopi begini, Oh iya, kalau ada di cicak. Antum Semut. Bener. Semut 400.000 lebih. Iya. Ya. Semut terlalu kecil. Kalau Cicak itu biasa minum. sering dia kopi. Jadi itu tidak masalah. Jadi kalau ada kopi, tutup. Kalau enggak, akan menjadi bagian cicak. Dibagi-bagi lah kita dengan cicak. Oke. Saya belum tahu. Silakan. Hadis yang tadi diulangin bisa nggak? Yang mana? Mana kafi sadrika? Oh, al-ismu maha kafi sadrika wa karihta an yattali'a alaihin nasu. Wa karihta an yattali'a alaihin nasu. Kamu tidak suka kalau itu ketahuan orang. Baik, kita lanjut pada najis. Oke, baca. Bisa ditulis. Nah, di sini ada nih, kata Syekh Al-Bassam. Dikiaskan dari kucing itu semua yang hewan-hewan yang diharamkan, tapi yang suka berkeliling di rumah kita dan bisa dipakai untuk digunakan seperti bagal itu tadi, keledai. Kalau orang di masa itu kan menggunakan itu untuk keperluan kendaraan, angkut barang dan sebagainya. Aula yumkinu taharruz minhu, atau yang tidak mungkin terlepas kita darinya, yaitu al-far, tikus. Jadi yang orang mengatakan, jadi bekas tikus pun, bekas minum tikus pun tetap
Kalau dipakai itu Iya. berwudu. Lagian mana kita tahu kapan tikus minum. Kabur. Kalau dari kamar mandi, bak kan masih terbuka, tikus Iya. kan ada di mana-mana. Kita nggak tahu juga. Baik, lanjut dengan bahasan Yes. biasa. Ayo baca, Sahid. Najis adalah kotoran yang harus dijauhi oleh seorang muslim, dan jika terkena najis harus dicuci. Allah berfirman, dan pakaianmu maka bersihkanlah. Al-Mudaththir. Allah juga berfirman, sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang bertaubat dan suka kepada orang-orang yang membersihkan diri. Al-Baqarah ayat 222. Rasulullah SAW bersabda, "At-tahuru syatrul iman." Bersuci adalah sebagian dari iman. Ada beberapa hal. Baik, najis ini sebenarnya adalah suatu istilah khusus yang ditetapkan oleh syariat, tidak bisa ditetapkan oleh perasaan atau adat. Dia harus ditetapkan oleh syariat. Jadi tidak semua yang kotor-kotor itu najis. Jadi najis itu adalah term khusus syara. Ya. Makanya ingus, dahak tidak najis, muntahan, ludah tidak najis. Mana ada dalilnya? Kenapa? Karena najis harus ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya, berarti dia bukan najis, cukup kotor saja. Termasuk itu setahu kan kalau ilar atau apa itu? Iya. Kalau dia ada di bantal atau di sajadah, Ya, suka tidur di masjid. cuma kotor ya kotor, tapi dia bukan najis. Jadi tidak tetap sah sholat dengan itu. Mungkin berkurang pahalanya karena Mengganggu. tidak hormat pada Allah, gitu kan. Tetapi tidak membatalkan. Kalau misalnya anak kecil, terutama anak kecil, ingusnya jatuh ke badan kita lagi sholat, tetap harus sholat dilanjutkan. Beda kalau dia kencing kena kaki kita, maka dibatalkan sholatnya karena najis. Kalau anak laki-laki umur 2 minggu kan itu kencingnya Najis, cuma najisnya najis mukhafafah, dipercikkan. Dalam hadis kan yurashun baulul ulam wa yusallu min baulil jari. Anak air kencing anak laki-laki yang belum makan apa-apa selain dari susu ibunya itu cukup dipercikkan saja. Sedangkan yang anak perempuan sama dengan orang dewasa, tetap harus dicuci. kalau Jadi minum susu formula kan selain sama. Maksudnya itu dalam usia yang mana dia belum bisa makan apa-apa selain air susu. Ya kan nggak mungkin anak umur sebulan 2 bulan dikasih bubur kan? Nah, tetap susu. Ya bisa aja kalau orang nggak ada ibunya kan, atau ibunya sakit atau pakai faktor kan. Yang jelas dalam usia bahwa dia belum bisa makan apa-apa selain air susu ibunya. kalau perempuan batasnya Kalau perempuan sama dengan yang dewasa, dicuci nggak cukup dengan umurnya berapa tahun? berarti perempuan penajisannya lebih berat, kencingnya maksudnya, bukan penghinaan pada perempuan ya. Berarti kita kalau kena najis mereka itu harus berwudu ya? Cuci. Ini nggak ada hubungannya dengan wudhu. Jadi najis tidak ada hubungannya dengan wudhu. Yang berhubungan dengan wudhu itu namanya hadas, bukan najis. Hadas itu adalah keadaan di mana kita keadaannya itu adalah kita buang angin atau kentut atau berak atau kencing. Itu hadas kecil. Atau junub, itu hadas besar. Kalau kena najis itu bukan hadas. Jadi kalau orang sholat kena najis, cukup dia bersihkan najisnya, lalu dia sholat lagi tanpa harus berwudu. Jadi kena najis tidak membatalkan wudu. Tidak ada hubungannya antara najis dengan wudu. Jadi kena hadas. Hadas itu keadaan bukan benda. Kalau najis itu benda yang berwujud, yang nempel ke kita misalnya. Nah itu tidak boleh dibawa sholat, harus dibersihkan dulu. Bersihnya nggak usah pakai wudu ya?
Membersihkannya dengan menghilangkan najis itu dan tidak perlu, dan dia tidak membatalkan wudu. Karena membatalkan wudu dengan najis beda jalurnya, jadi dalilnya tersendiri, tidak ada hubungan. Itu yang perlu diingat ya. Jadi bukan berarti kena najis kemudian batal sholat lalu wudu, enggak. Wudunya tetap sah. Wudunya tetap sah, sholatnya aja yang tidak sah. Sholat yang gua anak kecil kena air, kena kencing air anak cowok. Batal sholatnya. Batal sholatnya. Iya, dibersihkan dulu, Dibersihin ganti dulu. pakaian, Tapi sholat lagi. masih Nggak usah wudu. Nggak usah wudu. Iya. Karena bukan maksudnya, kita, iya, yang kencing bukan kita ya, tapi baik. Yang kencing bukan kita. Kalau yang kencing itu kita baru Apa? kena kencing anak kecil. Nah, nanti kalau udah punya anak itu bisa merasakan. Bisa merasakan. Ya kan, kalau anak-anaknya main, anaknya punya. Ya. Ustaz, memang kenapa tadi kok dibedain kalau misalkan bayinya laki-laki berarti hanya diciptakan Sama yang bawa atau anak. Bulu minat di Robina. Rasulullah yang mengatakan begitu, sama yang bawa atau anak. Gak tahu kita. Kenapa bedanya ya? Tahu budi. dari sananya Dan gitu. dari sananya begitu. Dan itu tidak ada hubungannya dengan wah ini bisa Merendahkan. perempuan lebih gini kan. Tapi bisa jadi juga. Bisa jadi juga. Bukan gini Bisa maksudnya jadi gini. apa sih? Nanti dulu. Perempuan kan kalau dibandingkan kata orang dibandingkan perempuan yang nggak mandi 2 hari dengan laki-laki nggak mandi 2 hari, baunya lebih kuat perempuan. Katanya begitu. Allah alam, coba aja. Tapi bukan masalah itu. Nah, ya yang jelas itu ta'abudi. Katanya sih begitu. Nah, hikmah mungkin ada hikmah. Cuma kita bisa tidak tahu. Hikmahnya mungkin ada. Makanya perempuan harus banyak-banyak membersihkan diri. Banyak parfumnya, banyak apa segala macam gitu. Banyak alatnya lah kalau udah mandi gitu. Kalau laki-laki nyebur aja udah cukup. Sabun mandi buat sampo. Sabun mandi buat sampo. Pengalaman nih. Oh, di kamu biasa tuh. Udah gitu sikat gigi pakai B29. Sabun colek pakai sikat gigi. Gila. Strong amat giginya. Baik. Lanjut pada Jenis-jenis najis. jenis-jenis najis. Nah gini, bentar. Jadi tadi kan bahwa najis itu harus ditentukan oleh dalil. Kalau tidak ada dalil, tidak najis. Jadi tidak bisa orang mengatakan ini najis karena saya jijik, enggak, atau ini najis karena ini kotor. Buktinya para ulama sepakat bahwa dahak, ingus itu bukan najis, tapi dia kotor. Jadi kalau dia ada dalam hadis kan, kalau ada orang buang dahak maka wajib kafaratnya adalah dia harus mengubur dahak itu di masjid. Itu karena dulu masjidnya pakai lantai tanah, jadi digali, kubur. Kalau sekarang kan dihancurin. Enggak begitu. Jadi bersih. Intinya kalau ada dahak itu kesalahan kata Rasulullah, dan kafaratnya adalah menguburnya, maksudnya menghilangkannya dari lantai masjid. Jadi nggak boleh orang buang dahak di masjid. Tapi dahak itu sendiri bukan najis. Makanya dalam hadis Ibnu Abbas ketika tentang masalah mani, Rasulullah mengatakan innama huwa bimanzilatil luqati awil busaq. Mani itu hanya seperti ingus atau dahak, jadi dia bukan najis. Berdasarkan hadis. Bekasnya dipakai buat sholat nggak masalah. Bekas apa? Bisa ada kayak kerak-kerak gitu kan. Apa? Bisa bekas mani. Iya. Kering gitu. Bahkan dalam hadis Aisyah itu kan wa ana ara asara asli. Aku melihat bekas cuciannya. Dan kalau kering kata Aisyah itu mani dari kain Rasulullah di kering. Jadi tapi dia bukan najis. Menurut pendapat jumhur ya, mayoritas. Ada juga yang mengatakan dia najis. Nanti kita bahas itu kalau udah. Nah, Yang pertama adalah bangkai. Silakan baca, Syarif. Bangkai yaitu binatang yang mati tanpa proses sembelih yang telah diatur oleh syariat. Termasuk kategori ini adalah bagian tubuh binatang yang terpotong dari binatang yang masih hidup. Abu Waqid Al-Laifi radhiyallahu an Al-Laifi, jangan Laifi. Al-Laifi radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fahuwa maitatun." Bagian tubuh yang terpotong dari binatang yang masih hidup termasuk bangkai. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Maksudnya kalau misalnya ada
kaki kambing yang putus. Nah, yang putus itu bangkai, kambingnya masih hidup. Wah, untuk cicak di sana. Hah? Ekor cicak. Ekor cicak. Iya. Itu bangkai. Bangkai. Walaupun masih beberapa kaki. Iya, bangkai. Karena terputus sementara hewannya masih hidup. Makanya jangan misalnya pengen makan paha kambing, tapi sayang kambingnya, potong pahanya. Itu bangkai. Ya lo kejam lu. Memang kambing tahan. Coba tahu lagi stres. Nah, itu bangkai. Bisa sadis juga gitu. Orang stres kan bisa aja, tetap dihadiahin lagi ke tetangganya. Tetangganya harus makan tuh bangkai. Berarti bangkai juga ya, apa misalnya kena hukum had tangan dipotong gara-gara mencuri. Siapa yang mau makan? Siapa yang mau makan tangan mencuri? Tapi kalau maksudnya adalah najis, ya berdasar kalau bagi yang mengatakan bahwa bangkai adalah najis. Nah, pertanyaannya benar nggak bangkai itu najis? Di sini kan ini binatang. Nah, Lanjut. baca. Menurut Tirmizi, hadis ini hasan. Ia berkata, ini adalah pendapat para ulama. Berkenaan dengan bangkai ada sedikit pengecualian. Yang pertama, bangkai ikan dan belalang. Keduanya suci. Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhilla lana maitatani wa damani, ammal maitatani fal hutu wal jaradu wa ammad damani fal kabdu wat tahalu." Kita apa? Ya, Fal apa? wattihalu, Fal kabidu waktu. fal kabdu wattihalu, Kabidu. kabidu. Itu apa? Kita diperbolehkan. Ya. Kita diperbolehkan memakan 2 bangkai dan 2 darah. 2 bangkai itu adalah bangkai hiu dan belalang. Sedangkan 2 darah itu adalah hati dan limpa. Hadis riwayat Ahmad, Syafi'i, Ibnu Majah, Baihaqi dan Daraqutni. Begitu ke pasar daging minta limpa, Pak. Nanti dikasih limpa. Semacam paruh ya. Bukan ampela. warnanya biru. Ah, kayak gitu. Pedu. Bukan. Enggak perlu. Lain Dia lagi. kayak nih, dia limpa cuman modelnya biru warnanya. Ah, Nah, kalau yang dijual-jual itu kan limpa, ada limpa dijual. apa tuh anti ampela tuh? Beda lagi. Apalah bukan ya? Kalau Berarti haram ya? Enggak, halal. Jadi limpa maupun apa tadi? Hati itu bagian dari darah. Darah yang beku. Dan juga limpa. Itu yang dihalalkan. Adapun bangkai adalah bangkai ikan. Di situ memang disebut jenis alpot. Pot itu artinya ikan hiu. Kan ini Ikan hiu. Tapi bukan berarti ikan teri nggak halal ya. Orang yang makan bakso darah itu kan ada di Jawa tuh. Oh itu nggak, itu darah. Itu darah. Iya. Iya. Bakso darah itu kan. Apa namanya? Saren kalau Mahrus. Iya. harus Mahrus Ali. Mahrus, maaf ya bernama Mahrus. Mahrus, ya itu haram. Dengar-dengar di beberapa rumah makan dulu sempat masih ada dijual. Kalau nanya ada yang jual gudeg itu saren, ada kalau namanya saren kalau orang Jawa. Oke. Jadi kalau Iya, nanya ada saren. saren enggak? Nah, hati-hati. Oh gitu. Saren. Apa sih itu? Darah. Jadi darah yang dimasak, digoreng, ada yang gitu. Darah sapi. Biasanya darah daging macam-macam satunya tergantung yang jual gudegnya. Pokoknya biasanya tukang Gudeg? gudeg. Iya. campur tuh. Nah, itu biasanya ada kecampur, makanya tanya aja kalau dia nyediain saren, jangan beli di tukang Oh. gudeg. Jadi nanti cuma kuah darah doang. Darah kuah. Darahnya di Darahnya beku. Jadi udah kayak roti. Iya. Goreng. Jadi nanti dipotong-potong. Ya, Dipotong-potong. semacam itu. Jadi apa kayak hati gitu kan? Ya nggak? Sosis Beku. Kayak sosis, Ya. membeku darah itu, dibekuin. Nah itu haram dan itu harus apa mungkin mereka nggak tahu. Katanya Masa mereka sih? taunya enak. Wah. Sama halnya kayak pengobatan yang ada orang makan darahnya ular Oh, kobra iya, gitu. iya. Sama juga ya. Sama. Kalau Kan ada pengobatan, hal pengecualian enggak sama. Karena juga. kan gini, pengobatan itu kan juga apa iya sudah dibuktikan. Nah. Itu pertama. Kalaupun iya kan masih ada alternatif lain. Iya. Hmm. Nah, jadi pengobatan itu tidak termasuk kategori darurat. Kecuali orang udah darurat itu adalah benar-benar tidak ada itu dia mati. Baru tidak dalam hal makan maupun pengobatan. Tapi kalau misalnya masih banyak alternatif lain, nggak mungkin lah Allah sendiri, Rasulullah sendiri yang berfirman, Allah tidak akan menjadikan pengobatan dalam hal yang diharamkan, ya. Dan Allah menurunkan penyakit dan menurunkan obatnya tidak mungkin yang haram-haram. Gitu. Jadi jangan percaya dengan pengobatan. Dan lagi pula
siapa yang membuktikannya secara ilmiah? Jadi jangan-jangan sugesti aja. Karena disugesti orang menjadi bersemangat. Kalau orang bersemangat kan hormonnya ada hormon apa gitu yang naik. Nah hormon itu benar, hormon itu yang akan melawan penyakit. Makanya ada penelitian dari Dr. Muhammad Soleh yang masalah sholat tahajud itu. Sholat tahajud bisa menyembuhkan kanker. Itu kan karena gitu. Jadi orang kalau sholat tahajudnya benar-benar khusyuk, bukan tahajud aja dia bilang, semuanya orang benar-benar khusyuk, maka ada hormon kalau nggak salah namanya esteteron atau apa gitu. Osteteron yang kemudian naik meningkat dan itu akan menjadi pembunuh sel-sel kanker. Jadi itu yang akan mengobati orang itu sendiri. Dalam hadis juga dari Bilal bin Rabah, Rasulullah mengatakan salah satu keajaiban sholat tahajud itu adalah innahu da'us salihin min qablikum wa di akhirnya itu disebutkan wa matladatun minal asqam. Kalau sallallahu alaihi wasallam mengusir penyakit, tetapi sayangnya hadis ini dhaif. Sanadnya dhaif. Tapi biarpun begitu tidak menutup kemungkinan bahwa memang benar adanya Allah Subhanahu wa taala turunkan itu sebagai pengobatan atau ya namanya penyakit itu kan sebenarnya dari diri kita juga. Kalau diri kita merasa sakit makin sakit. Tapi kalau kita berusaha melawan, apalagi kalau misalnya makanya orang sakit kan harus banyak dihibur. Jadi sakit, demam, sakit gigi misalnya, kasih nonton lawak misalnya. Kalau dia sampai bisa ketawa lupa sama sakitnya. Dia kan anak kecil yang demam, kalau di rumah sendirian nangis. Begitu lihat teman-temannya ikut main hilang sakitnya, pulang lagi ke rumah sakit lagi. Karena semangatnya dia itu mengalahkan sakitnya. Jadi orang yang sakit itu harus ditumbuhkan semangatnya untuk sembuh. Jangan dia semakin down, makin sakit. Nanya lagi sedangkan dua jenis darah yang dihalalkan ialah hati dan limpa tadi. Berarti apakah selain misalkan jantung, paru-paru itu haram? Enggak, jantung bukan darah. Jantung bukan darah. Harus belajar. Berarti organ ya, organ. Jadi yang darah itu adalah hati dan limpa. Nah itu dia yang dikecualikan. Jadi darah, hati dan limpa itu diperbolehkan. Iya, darah. Lanjut yang tadi masalah bangkai. Ya, hadis ini dhaif, lemah. Akan tetapi Imam Ahmad menyatakan bahwa hadis ini benar-benar berasal dari para sahabat, seperti diucapkan oleh Abu Zur'ah dan Abu Hatim. Hadis seperti ini sama artinya berasal dari Rasulullah, karena ucapan sahabat kita diperbolehkan ini dan itu, atau kita tidak diperbolehkan ini dan itu, seperti ucapan sahabat kami diperintahkan ini dan itu, atau kami dilarang ini dan itu. Maksudnya kalau ada seorang sahabat Nabi mengatakan kita dihalalkan begini, berarti yang menghalalkan siapa? Pasti Rasulullah, nggak mungkin mereka bikin sendiri. Itu namanya al-mauqufu fi hukmil marfu'. Hadis mauquf atau yang hanya ucapan sahabat, tetapi hukumnya atau statusnya sama dengan marfu'. Marfu' itu artinya berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, sudah kami sebutkan sebelumnya bahwa Nabi SAW bersabda, "Wat-tahuru ma'uhul hillu maitatuhu." Air laut itu suci dan bagai binatang laut itu boleh dimakan. Yang kedua, bangkai binatang yang tidak berdarah mengalir seperti semut, lebah, dan semisalnya. Bangkai binatang jenis ini suci jika mengenai sesuatu tidak menjadikannya najis. Ibnu Munzir berkata, semua ulama sepakat bahwa bangkai binatang jenis ini suci kecuali satu pendapat Imam Syafi'i. Namun yang masyhur dari pendapat Imam Syafi'i adalah bangkai binatang jenis ini najis. Hanya saja jika masuk ke dalam air dan tidak sampai membuat air berubah, air itu tetap suci. Yang ketiga. Ketiga, tulang, tanduk, kuku, rambut, bulu, dan kulit bangkai. Tulang, tanduk, kuku, rambut, bulu, dan kulit bangkai binatang adalah suci
karena pada asalnya semua jenis ini adalah suci dan tidak ada dalil yang mengategorikannya sebagai sesuatu yang najis. Az-Zuhri pernah memberikan komentar seputar tulang bangkai gajah dan lainnya. Saya dapati sebagian ulama dahulu membuat sisir dan minyak dari tulang gajah. Mereka tidak mempermasalahkannya. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, seorang wanita mantan budak Maimunah radhiyallahu an diberi hadiah seekor kambing. Kemudian kambing itu mati. Saat Rasulullah SAW lewat, beliau bersabda, "Halla akhudtum ihabaha fadabahtumuhu fantafa'tum bih." Mengapa tidak kalian ambil kulitnya lalu disamak agar bisa dimanfaatkan? Mereka berkata, kambing ini sudah menjadi bangkai. Kemudian beliau bersabda, "Innama haruma akluha." Akluha. Yang tidak boleh itu kalau dimakan. Artinya kalau kulit bangkai dengan syarat bangkai hewan yang boleh dimakan, itu disepakati boleh disamak. Tapi kalau bagaimana dengan bangkai hewan yang tidak boleh dimakan, misalnya harimau, boleh nggak pakai kulit harimau? Nah itu para ulama berbeda pendapat. Masalah hukum mempergunakan kulit binatang buas, termasuk buaya. Berarti kalau yang sudah berkulit kulit ular, iya itu sepatu. Beda pendapat. Ada yang mengatakan, karena ada hadis yang melarang pemanfaatan kulit binatang buas itu secara mutlak, dan juga secara khusus adalah kulit harimau. Kenapa? Para ulama, sebagian ulama mengatakan itu karena kesombongan, karena orang yang menggunakan kulit harimau sebagai alas itu adalah orang kaya, biasanya raja-raja yang menunjukkan keangkuhannya. Artinya membanggakan diri, itu kan barang mahal. Bisa jadi karena itu, atau bisa jadi karena ada ilat lain. Berarti kalau binatang udah mati juga nggak boleh, Ustaz? Ya itu bangkai namanya. Kalau tanpa disembelih. Jadi segala sesuatu, kalau hewan buas atau hewan yang haram dimakan, dia disembelih tetap akan menjadi bangkai. Enggak, kalau misalnya kulitnya dipakai itu, binatangnya udah mati, kulitnya misalnya diolah buat dibikin apa tuh, sepatu kayak apa, nggak boleh juga berarti. Iya, kalau binatang buas. Menurut sebagian besar ulama, nanti ada khilafiyah dalam masalah. Buas di sini bukan liar kan, Ustaz? Kan kalau gajah itu bukan buas di sini yang nggak boleh dimakan, yaitu boleh dimakan ya. Bertaring dan buas, bukan cuma buas. Artinya dalam hadis disebutkan kullu dzinabin minas sibah, setiap yang bertaring di antara binatang buas. Jadi binatang buas itu banyak, yang haram itu yang bertaring. Jadi bertaring dan buas. Buas itu maksud syar'i. Menyerang. Menyerang dengan taringnya itu. Kucing dimasukin. Para ulama beda pendapat dengan masalah definisi buas itu. Tapi yang benar, iya, fikih itu beda pendapat terus. Tapi yang benar bahwa definisi buas itu adalah yang menyerang dengan taringnya. Kucing makanya masuk kategori buas. Jadi bukan buas itu berarti di hutan, enggak. Nah gajah itu tidak buas karena dia tidak bertaring, itu kan gading. Walaupun dagingnya dimakan saja. Boleh dimakan kalau mau. Tapi ditangkap loh. Iya tapi. Iya. Tapi dengan syarat disembelih. Oh iya. Gimana caranya? Visualnya gede. Astagfirullah, kasihan juga. Gimana cara nyembelihnya? Kan nyembelih bisa dengan tusuk tombak, sama nahar. Kayak orang nyembelih unta. Dia kayak dodos sawit. Dodos sawit ya. Bisa nanti gimana menunggu unta rebah? Kalau dia mau rebah, kalau enggak mau. Atau kayak sapi juga bisa gitu, kayak orang Toraja itu menebas kerbau. Boleh, itu namanya nahar. Nahar itu artinya menyembelih dengan berdiri. Kalau zabah itu menyembelih dengan membaringkan. Kalau yang menahar, yang menahar karena disembelihnya pakai berdiri semua unta-unta itu. Oh, makanya namanya yang menahar. Ada surah dalam surah Al-Kautsar, "Fasholli li rabbika wanhar", salatlah untuk kamu dan menyembelihlah, berkurban maksudnya itu menyembelih dengan nahar. Tapi bukan berarti zabah nggak boleh. Kalau kambing ya kalau bisa zabah, kalau nggak bisa baru nahar. Cara berdiri. Yang dirinya binatangnya seperti bulan kita. Ditombak kan binatang. Ya binatangnya yang berdiri, kita sambil duduk tombak juga boleh. Tapi setelah ditombak itu harus dipotong leher.
Enggak, pokoknya mati sampai mati baru dipotong leher. Ya kalau nggak potong leher gimana ngambil dagingnya? Ustaz, aku mau nanya dong. Jadi gini, pas dulu kemudian di muslim dekat rumah, dia menyembelih sapi, tapi sapi itu dia belum sampai sampai mati bener dan masih meregang gitu lah nyawanya. Tapi itu udah diputusin kepalanya. Jadi udah ditok-tok langsung dibelah, langsung dipotong lah kepalanya, tapi itu belum mati. Ya itu kalau menurut Syafi'i makruh. Tapi nggak sampai haram. Kenapa? Para ulama beda pendapat bagaimana kalau menyembelih sampai putus kepala. Itu ada beda pendapat. Tapi kemudian dia makruh aja, nggak sampai haram. Ada beberapa asar dari sahabat yang pernah saya baca tentang itu. Tapi apakah itu kayak menyakiti binatang? Menyakiti, masuk kategori menyakiti. Itu sama dengan nyembelih. Nyembelih pakai pisau tumpul. Nggak usah deh pakai itu. Jadi menyakiti dan itu bisa juga masuk kategori dosa. Tapi dagingnya tidak halal. Kalau yang aneh terasa dari teman-teman yang biasa motong ya, itu ketika leher disembelih itu 5 detik udah nggak ada nyawanya Sat. Jadi walaupun dia bergerak-gerak itu sebenarnya bukan otot dari nyawanya. Jadi proses inilah gitu kan. Jadi sebenarnya secara itu udah nyawanya udah hilang. Jadi 5 detik itu setelah dipotong. Dari mana tahunya? Tahu yang detik hitungin Ruhnya kan harus kepotong 2 nih Sat ya. Iya, Harus putus. Itu kalau udah putus 5 detik udah pasti hilang. Itu gerak-gerak bukan nyawa ternyata. Oh gitu. Itu tapi sampai tahunya itu nih. Tahunya dari mana? ada oksigen di kepala. Jadi emang kalau misalnya begitu pasti setiap dipotong dia pasti gerak-gerak dan itu diikutin aja. Memang mungkin kalau misalnya yang nggak biasa, memang sih biar nggak bahaya. Memang kalau Tapi ada yang kabur loh. Iya, pernah dulu. kalau itu belum putus berarti saat urat belum putus pikirnya. Oh gitu. Kalau kalau misalnya 2 uratnya udah putus, insya Allah tuh udah nggak bisa dia udah nggak ada nyawanya dan nggak bisa diri. Kalaupun dia bergerak iya, cuma diwaspadain jangan di belakang kaki karena gerakannya itu kenceng. Karena teman saya kena itu bisa mental. Karena memang tenaga sapi walaupun lihat kecil, tapi sebenarnya besar gitu. Pelan tapi besar. Ya berarti gitu. Sudah dipastikan mati. Cara pastinya. Yang penting 2 urat ini. Memang 2 urat itu harus putus. Karena kalau nggak putus nggak boleh. Nggak boleh haram kan. Yang penting patokannya itu. Karena ada orang yang asal motong aja, nggak tahu posisi urat itu kan. Makanya dilebihkan sedikit lah sampai kepada tulang, tapi jangan putus. Jadi harus kalau sapi itu dekat sini dekat dagunya, jangan jauh dari tenggorokan. Allah alam ya. Bisa jadi kalau itu berarti kalau dia mati ya nggak masalah. Berarti gerak-geraknya itu bukan Sel-selnya itu mungkin lagi terakhir gitu. bisa jadi. Ya. Nah, tadi kan hadis yang pengecualian tentang bangkai dan belalang itu dibilang dhaif oleh Said Sabiq. Nah itu gimana? Bukannya nggak boleh ya kalau misalnya masalah hukum Enggak, itu hadis dari. baca berikutnya sahih. Jadi jadi ya. Tapi Imam Ada nabi ya. Nah, jadi yang dhaif itu yang sanadnya marfu, yang sampai yang mengatakan itu adalah sabda Nabi. Tapi yang sahih adalah yang mauquf yang mengatakan bahwa itu adalah Ibnu Umar sendiri. Tapi Umar mengatakan dihalalkan bagi kita, berarti kan dihalalkan bagi kita. Berarti Rasulullah yang menghalalkan, nggak mungkin mereka menghalalkan sendiri. Tapi apa benar bangkai ini adalah najis? Berdasarkan dia mengatakan ini najis berdasarkan pada surah Al-An'am ayat 145, di mana di situ disebutkan qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman wa min yata'amhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun. Coba buka surah Al-An'am ayat 145. Al-An'am 145. Surat ke-6. La ajidu fima uhiya. Ini terjemahannya. Ada Apa? terjemahnya sih. Enggak, ayatnya. Mau dapat 1 huruf 10 pahala loh.
قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. Katakanlah, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati, bangkai, darah yang mengalir, daging babi, karena semua itu kotor, atau hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Baik. Nah, itu jadi ada kata rijis di situ yang artinya najis. Tapi semua yang keempat-empat yang disebut itu adalah najis. Itu dalil mayoritas ulama yang mengatakan bahwa bangkai, darah, dan daging babi itu najis. Apakah ini kesepakatan? Tidak. Nanti ada perbedaan lagi. Nanti kita bahas lagi secara rinci. Baik, sampai di sini dulu. Berarti silakan kalau bertanya. Ya. Intinya najis ya. Mayoritas ulama menganggapnya najis. Berdasarkan surat Al-An'am. Sampai di sini ada pertanyaan. Yang lain pada kemana ada berita? Hah? Pak Misbah istilahnya. Terus ada lagi siapa Pak? Siapa tadi? Ada tugas. Terus siapa lagi? Ini kemarin. Evan temannya mana? Yang orang itu mah udah nggak aktif lagi, tapi dia udah mundurin diri karena masuk sore. Yang para akhwat? Yang Marina izin. Ada kabar. Ya. Kan di dalam hadis itu kan ada bapak saja. Itu pembatasannya tahun hijriyah atau umur atau gimana? Sampai ke tabiin atau mutabiin itu yang membedakan itu apa? Udah sampai situ atau belajar? Enggak, mau tahu aja satu. Gimana menanggapannya? Generasi, kadang-kadang ada umur juga faktor pengaruh, tapi kadang-kadang juga selisihnya nggak terlalu beda. Umur dan juga guru-gurunya, dia berguru sama siapa saja. Gimana? Misalnya Ahmad bin Hanbal lahir tahun 164 Hijriah, Asy-Syafi'i 150 Hijriah. Beda tabaqah. Ahmad bin Hanbal di bawah Syafi'i, satu tabaqah. Karena guru-gurunya Syafi'i dan semua yang satu tabaqah dengan Ahmad bin Hanbal seperti Yahya bin Ma'in bin Madini, tabaqahnya sama. Syafi'i tabaqahnya di atas. Dia satu tabaqah dengan Abu Razak meskipun usianya jauh. Kenapa? Karena guru-gurunya Syafi'i adalah guru-gurunya Abu Razak juga. Abu Razak itu tahun 124 Hijriah. Berarti bedanya dengan Syafi'i adalah 26 tahun. Jadi bisa jadi satu tabaqah. Guru-gurunya Syafi'i adalah guru-guru tua. Sufyan, Tsauri, Ibnu Uyainah, Ibnu Uyainah dan Malik. Dan ini adalah guru yang setingkat dengan gurunya Abu Razak. Jadi begitu cara mengukurnya. Dari gurunya satu. Dari gurunya. Faktor usia juga, guru juga. Tapi umumnya kalau tabakat itu dari guru yang dominan. Dari ke siapa dia yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sekalipun ada juga hadis riwayat muqarin, artinya orang seusia, bahkan ada juga orang yang meriwayatkan yang lebih muda kepada atau mudabbaj. Atau ada juga riwayat orang yang lebih muda, riwayat lebih tua kepada yang lebih muda, tapi itu nggak mempengaruhi tabaqah. Dan umumnya para ulama sudah membuatnya, seperti Ibnu Hajar dalam At-Taqrib, Tahzib, dan Taqrib. Ini dari tabaqah berapa. Kemudian tabaqah al-Hufaz, tabaqah al-Zahabi, tabaqah al-Hufaz oleh Suyuti, dan pokoknya tabaqah itu sudah Syiar A'lamin Nubala itu juga tabaqah berdasarkan tabaqah. Syiar A'lamin Nubala berdasarkan tabaqah. Ustaz, Ya. tadi pas ini kan ada penjelasan tentang Salman Al-Farisi itu. Sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dalam Al-Quran berarti halal, sesuatu yang diharamkan oleh Allah berarti haram. Nah ini kasus aneh aja sih Ustaz. Jadi ini pernah dikatain itu atau dibilangin sama kakak kelasan gitu. Jadi antum jangan mengharamkan apa yang sudah dihalalkan Allah itu, karena aneh
nggak ada yang makan daging, Ustaz, semua daging semua ikan dari kecil nggak suka. Jadi itu gimana? Enggak, itu enggak masuk mengharamkan, itu enggak doyan, beda. Beda. Seperti Rasulullah ketika melihat para sahabatnya makan tok atau biawak kadal pada pasir itu, Rasulullah tidak mau karena memang tidak doyan itu aja, tapi tidak mengharamkan. Tidak mengharamkan. Karena tidak ada, bukan berarti setiap yang kita tidak suka kita haramkan, atau tidak boleh pula kita apa, atau kalau memang kita tidak suka ya tidak usah makan daripada muntah. Iya. Nah, jadi bukan mengharamkan itu, tapi memang tidak doyan, dan setiap orang tidak dipaksa untuk makan semua yang boleh makan. Kalau dia nggak mau makan daging ya sudah. Apalagi kalau darah tinggi makan daging kambing misalnya, kan ada faktor lain, bukan mengharamkan, bukan mengharamkan. Atau dia banyak orang yang tidak mau makan daging atau makan tertentu karena memang dia tidak doyan, bukan mengharamkan. Kalau faktor penyakit, Tantangan. terus akhirnya makan. Sebentar, bahkan ada sahabat Nabi namanya Abillah, gelarnya Abillah, artinya nggak mau makan daging. Ah iya, ada di atas tadi. Punya temen dan. Dia ikut saya. Tak deh. Jadi Abillah itu tidak mau makan daging. Dia itu gelarnya karena dia memang nggak mau makan daging. Laham itu ada apa? Ya? Hah? Laham daging. Abi artinya yang enggan, bukan abi, bukan abun ya, bukan abun ayat. Abin. Hanya panjang. Hanya panjang. Dari kata abaya ba. Abin artinya enggan atau tidak mau makan, enggan. Ya ba itu enggan. Makanya ada hadis kullu ummati, Rasulullah SAW berkata kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Man ata'ani faqad man ata'ani dakhala jannah, siapa yang taat padaku maka dia masuk surga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang mendurhakaiku berarti dia telah enggan masuk surga. Tadi yang Ustaz ngomong sendiri apa tadi? Rasul nggak ngelarang sahabat makan biawak. Apa? Kadal ya? Dok itu khusus, nggak ada taringnya. Bukan biawak ya, Bukan kadal Indonesia gitu ya? Nggak ada di Indonesia. Dok nggak ada di Indonesia. Kalau biawak yang di Indonesia itu hewan buas, dia ada taringnya. Nama kayak buaya. Apa kalau dok yang di gurun gimana tuh? Nggak ada Kalau taring. lihat dok, makanya lihat aja, cari aja di Google. Dok itu apa? Bah Google tahu ya. Cari gambarnya. Dok. Cari gambarnya dan pastikan ini nyala, strict on. Apa itu? Apanya? Pengamannya nyala. Kalau pengamannya nggak nyala, entah muncul gambar apa nanti. Ustaz, kalau daging hiu itu gimana jadinya? Hiu, daging hiu. Iya. Ya tadi, kan dihalalkan bangkainya ada halal. Tapi itu bertaring. Enggak. Di laut. Khusus untuk hewan air, apapun Semuanya. bertaring, yang bertaring semua hewan air ya, atau yang hidup di air dia halal. Makanya bahkan sampai Syekh Al-Utsaimin menghalalkan buaya karena menurutnya buaya itu hewan air. Nah, Dan itu dia salah. Dia salah karena salah mendeskripsikan. Dia mengatakan buaya itu hewan air, makanya halal katanya. Itu baru saya Utsaimin dong yang ngalalin apa? Iya, baru tahu saya baru dia. Pokoknya semua hewan, sekalipun dia tak bisa bertahan, misalnya anjing laut, singa laut, itu kalau memang dia memang hidupnya hanya di air dan ke darat hanya sesekali, maka dia hewan air dan dia halal bangkainya, bahkan bangkainya pun halal. Sebagaimana hadis Abu Hurairah, wa tahuru ma'ul hindu maitatuhu. Air laut itu airnya suci dan mensucikan, bahkan bangkainya halal. Bisa, itu tuh banyak perbedaan yang saya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ini. Malik. Ya, Malik, Ahmad, dan Hanifah. dua lagi itu. Terus maksudnya itu biasanya Ustaz hafalin gitu bagian perbedaannya gitu. Harus dihafal, paling enggak mengerti untuk masalah-masalah pokok. Kalau kita baca kitab fikih disebutkan ini Syafi'i begini, Malik begini, Hanafi begini. Sering baca insya Allah akan paham sendiri. Harus sering baca, lancar kaji karena diulang, ya kan? Harus sering baca. Yang tadi misalnya ada satu penyakit sehingga dia nggak boleh makan sesuatu itu, itu memang jatuhnya haram. Gitu. Kalau sampai membahayakan dirinya, jadi haram. Karena kan yang dilarang manusia itu dilarang untuk membahayakan diri sendiri. Jadi kalau dia sengaja membahayakan diri sendiri, berarti dia melakukan perbuatan haram. Jadi kalau misalnya dia udah dilarang oleh dokter, nggak boleh makan kolesterol banyak, tapi dia bandel, dia membahayakan diri sendiri. Jadi makan zat makannya nggak haram, tapi perbuatan dia membahayakan dirinya sendiri itu jadi haram. Bukan Iya, bukan zatnya.
Terus kalau misalnya kayak kakek-kakek kita terus yang rokok, kalau misalnya nggak rokok dia sakit tuh gimana tuh? Itu aduh, itu nggak rokok tuh membahayakan tuh Ustaz. Itu sebenarnya nggak sakit karena nggak ngerokok, itu kan pengadaptasian saja. Jadi dia kalau orang mau berhenti ngerokok, memang dia akan sakit dulu sebulan 2 bulan, pengadaptasian. Tapi kalau udah lama, dengan cara terapinya benar, insya Allah nggak akan sakit. Banyak kok yang penting terapinya benar, harus menurut petunjuk dokter lah, atau terapis bagaimana cara berhenti ngerokok yang benar, atau ada mengkonsumsi makanan-makanan lain mungkin yang bisa menggantikan rokok itu. Jadi faktor itu faktor adaptasi ya kayaknya kalau sakit itu. Sama dengan orang yang biasa kerja, tiba-tiba dia nggak kerja, sakit-sakitan badannya, itu adaptasi. Kayak ngopi ngopi ini kalau kopi terus nggak ngopi pusing kepala misalnya juga, tapi itu akan beradaptasi. Makanya kalau saya biasa ngopi sehari dalam 2-3 hari puasa itu pusing, tapi kalau udah lama-lama nggak lagi. Tanya atau melanjutkan dari topik. Masalah jenggot tuh, katanya ada pendapat Umar motong setengah panjang. Nah itu segenggam ya. Nah motongnya itu katanya cuma pas di umroh atau haji. Nah kalau misalnya nggak di umroh haji, berarti harus dibiarkan saja atau harus tetap dipotong? Ibnu Umar memotong itu karena umroh dan haji, tapi bukan berarti di luar umroh dan haji tidak boleh, meskipun ada yang berpendapat begitu. Karena mana takyid kalau umroh dan haji saja boleh, sementara yang lain enggak. Tidak ada takyidnya, tidak ada pengikatnya bahwa itu berhubungan hanya dengan umroh dan haji. Kalau dalam umroh dan haji aja boleh, apalagi di yang lain untuk ibadah saja boleh, apalagi yang lain. Itu dalam rangka tahallul. Pas haji itu dalam rangka tahallul. Wallahu a'lam, tapi yang jelas nggak ada hubungannya sih. Karena kan tahallul tidak wajib Rambut. tahallul. Tapi itu kalau tahallul itu semuanya apa sebagian? Sampai setengah. Jadi sudah tinggal gini. Jadi kalau udah begini dipotong sampai tinggal gini setengah. Tapi tinggalkan sing. Nggak boleh sampai cukur habis. Kalau hukum sampai nanya dong. Nggak boleh. Iya benar, nggak Nggak boleh. Iya, para ulama tidak ada jangan dipotong. Bahkan sebagian ulama mengatakan fasik. Tidak cuma persaksian ya kalau dicukur habis. Teman-teman ada banyak yang dikuruk. Ya belum tahu. Jadi tinggalkan sedikit sampai sedenggang. Tapi kalau nggak tumbuh, yang nggak perlu tumbuhin. Kalau memang takdirnya memang nggak berjenggot ya sudah. Nah, apa keutamaannya seperti itu yang lebih soalnya yang punya jenggot itu? Katanya ada yang bilang apa bidadari gitu ya. Bidadari. Disuka bidadari. Berkelantungan malaikat gitu. Enggak cuma perintah Rasulullah saja. Kemudian afus syawarib, potong kumis, ahfus syawarib, ahfun liha, biarkan jenggot tumbuh kata Rasulullah. Ahfu artinya biarkan jenggot itu tumbuh. Yang apa yang katanya ada bidadari itu enggak gitu ya? Atau belum pernah dengar. Maksudnya kalau jenggot panjang ada bidadari turun. Katanya sih bilang pada bergelantungan itu. Banyak kan dari boleh dilihat. Nanti nggak orang ngomong begitu gitu kan. Udah dari bergelantungan di jenggot. Ya mungkin beratnya tuh kali gini. Cara rebutan jenggot. Memang Aisyah mengatakan kehormatan mungkin sebagai tanda kehormatan mungkin. Ya tapi harus berdasarkan hadis kalau Allah saya belum dengar hadisnya. Belum masa sih. Jadi hanya itu aja dari jawabannya. Memang itu cuma perintah Rasul. Artinya larangan Rasulullah untuk mencukur habis gitu aja. Sama kayak kumis nggak apa? Kumis cukur habis justru afu, cukur habis atau dipotong. Cabut dari kalimat afu itu sendiri. Dan beberapa asal sahabat yang memotong kumisnya pendek sekali sampai kelihatan putih bibirnya. Berarti misalnya motong jenggot bisa segini aturan, bisa motong segini doang tinggal segini. Oh betul. Enggak, genggam gini, bukan genggam gini. Oh, genggam gini. Tetapan kalau kayak bulu ketiak itu dikerok atau dicabut sih? Boleh aja semuanya. Oh, boleh. Nanti mana yang enak. Mana yang lebih gak sakit jadinya? Tapi itu bagian dari kadang kan dalam hadis
hadis itu khamsun minal fitrah, salah satunya natful ibti. Natful itu artinya mencabut. Iya, dicabut. Dicabut. Tapi kalau misalnya ada alat lain, yang penting dia hilang. Oh, Itu gitu. intinya. Kayaknya nggak masuk. Kalau cukur gimana sakit loh? Nggak bisa dicabut lagi. Nggak bisa. Dikerok bisa. Kerok. Pakai pemotong kumis itu. Apa kan sakit? Cukur. Enggak, sakit. kayak jilat dulu tuh. Buat kayak bisa ke kumis tanis. Iya. Kalau di ini bisa gitu pakai. Oh gitu. Kayak di Tapi nggak sakit. Enggak. Memang di kumis sakit. Di kumis sakit. Cuma di kumis sakit. Aduh, di kemana? Karena nggak kalau Kalau kayak kumis kan, malah sakit. kalau kumis kan dia nggak menyentuh badan apa-apa. Kalau ini kan apa menyentuh? Masuk gini terus jalan. Nggak maksudnya nggak maksud lagi motongnya. Waktu nyukurnya. Mencukur yang menggunakan alat bisa cukur kumis itu Nggak masalah. nggak masalah kan? Bisa. Tapi dalam hadis disebut nataf, artinya mencabut. Oh, bisa. Harusnya dicabut. Tapi kalau mencukur nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa, yang penting hilang. Baik, sampai di sini kita tutup dengan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.